Oke, mari kita langsung masuk ke ulasan kita kali ini. Bayangkan kita sedang melakukan perjalanan melintasi waktu kembali ke abad pertama yang sangat dramatis. Kita akan membongkar sebuah teks kuno yang secara mengejutkan masih sangat relevan buat kita hari ini, yaitu 2 ayat pertama dari surat 1 Petrus. Sepintas, ini mungkin cuma kelihatan kayak ucapan salam biasa ya kan? Tapi jangan salah, ayat-ayat ini sebenarnya adalah fondasi teologis yang sangat kokoh, semacam jangkar sebelum sang penulis mulai memberikan instruksi-instruksi yang cukup berat tentang penderitaan dan ketaatan. Nah, untuk benar-benar mengerti isi surat ini, kamu harus coba memposisikan diri kamu di posisi para pembacanya. Bayangkan kamu hidup di rentang tahun 62 hingga 64 Masehi. Awan gelap penganiayaan yang mengerikan di bawah Kaisar Nero mulai menyelimuti Kekaisaran Romawi. Sebagai pengikut Kristus di masa awal itu, kamu adalah minoritas kecil yang menghadapi krisis sosial dan ancaman fisik setiap harinya. Coba tanyakan pertanyaan tajam ini ke diri kamu sendiri. Apa jadinya kalau kamu tahu persis bahwa kamu sudah dipilih dan diangkat oleh pencipta alam semesta, tapi di saat yang sama kamu benar-benar diasingkan, difitnah, dan ditolak mentah-mentah oleh dunia di sekitarmu? Itulah ketegangan luar biasa yang melatar belakangi surat ini. Jadi, siapa sebenarnya yang menerima surat ini? Surat ini ditujukan untuk orang-orang percaya yang sebagian besar adalah non-Yahudi dan mereka tersebar luas di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kalau kita memetakan wilayah ini sekarang, itu mencakup hampir seluruh wilayah negara Turki modern. Mereka ini tercerai-berai, sama sekali nggak punya kekuatan politik, dan harus menanggung penolakan sosial yang sangat parah hanya karena mereka menolak untuk ikut-ikutan gaya hidup masyarakat sekitar mereka. Ini membawa kita ke bagian pertama, krisis dan otoritas apostolik. Di tengah badai krisis sosial yang mencekam ini, mereka butuh pegangan yang solid, dan disinilah Petrus masuk. Dia membuka suratnya dengan sangat tegas. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kata Yunani untuk rasul di sini adalah apostolos. Nah, ini poin kuncinya. Petrus sama sekali nggak memposisikan dirinya sebagai semacam motivator kehidupan yang sekedar ngasih tips-tips manis supaya hidup lebih bahagia. Bukan. Seorang apostolos adalah utusan resmi yang membawa otoritas absolut dari pihak yang mengutusnya. Petrus sedang bersiap untuk memberikan semacam perintah berbaris dari surga supaya jemaat ini bisa bertahan hidup di tengah dunia yang sangat memusuhi mereka. Lanjut ke bagian kedua, identitas sebelum instruksi. Hal yang paling krusial di sini adalah sebelum Petrus memberikan sekitar 35 perintah praktis di pasal-pasal berikutnya, perintah yang nggak gampang seperti tunduk kepada pemerintah yang korup atau mengasihi musuh, dia harus mengamankan dulu identitas rohani mereka. Kalau fondasi ini rapuh, mereka pasti hancur. Jadi dia mulai dengan mendefinisikan realitas hidup mereka di bumi sebagai parepidemos, yang artinya pendatang, orang asing atau penduduk sementara. Petrus seolah sedang mengatur ekspektasi mereka. Ya, kalian memang menderita dan dibenci, karena bumi ini memang bukan kampung halaman kalian yang sebenarnya. Dengan menyadari bahwa mereka cuma peziarah yang numpang lewat, semua penderitaan itu jadi punya makna. Tapi, perhatikan ini. Tepat di sebelah kata orang asing, Petrus menempatkan kata eklektois, yang berarti orang-orang pilihan. Secara historis, ini adalah gelar yang sangat eksklusif milik bangsa Israel. Tapi sekarang gelar itu diberikan kepada jemaat Kristen ini. Coba bayangkan dampaknya di hati mereka. Walaupun mereka mungkin diperlakukan seperti sampah masyarakat oleh Kekaisaran Romawi, Petrus mengingatkan, "Hei, kamu tuh sangat berharga. Kamu ditarik dan dipilih langsung oleh tangan Sang Pencipta alam semesta." Masuk ke bagian ketiga, paradoks orang asing pilihan. Menggabungkan dua identitas tadi menciptakan sebuah realitas yang sangat unik. Mereka hidup dalam sebuah paradoks, ditolak oleh dunia tapi diterima sepenuhnya oleh Allah. Kontrasnya luar biasa tajam. Dunia mendefinisikan mereka lewat penderitaan, melihat mereka sebagai kelompok aneh yang harus disingkirkan. Tapi dari sudut pandang Allah dan kekekalan, mereka adalah orang-orang yang diistimewakan, disucikan, dan sepenuhnya ditebus. Ketika mereka paham bagaimana Tuhan memandang mereka, rasa takut terhadap penilaian dunia itu pelan-pelan akan luntur dengan sendirinya. Dan inilah bagian keempat, jaminan keamanan Tritunggal. Pertanyaan wajarnya adalah, gimana mereka bisa merasa aman dengan status itu, padahal dunia di sekitar mereka lagi hancur-hancuran? Petrus menjawabnya di ayat yang kedua. Keamanan mereka nggak bergantung pada seberapa kuat genggaman tangan mereka ke Tuhan, tapi sebaliknya, seberapa teguh genggaman Tuhan atas hidup mereka. Ini adalah urutan keselamatan yang sangat indah, didukung penuh oleh ketiga pribadi Tritunggal.
Allah Bapa yang merencanakan dan menginisiasi, Roh Kudus yang secara aktif menyucikan, dan Yesus Kristus yang menjadi dasar penebusannya. Dengar, ketika ketiga pribadi ilahi ini bersatu untuk menjamin keselamatanmu, Kaisar Romawi manapun gak akan pernah bisa membatalkannya. Mari kita bedah sedikit kata prognosis yang sering diartikan sebagai prapengetahuan Bapa. Banyak yang salah paham, mengira Tuhan itu kayak lagi melihat masa depan pakai bola kristal buat tahu keputusan kita. Bukan begitu konsepnya. Dalam Alkitab, mengenal itu selalu bicara soal keintiman relasi. Prognosis berarti Allah Bapa sudah secara aktif berinisiatif, memilih dan menetapkan kasih-Nya kepada umatnya sejak kekekalan di masa lalu. Jauh sebelum waktu itu sendiri ada. Doktrin tentang pemilihan ini memang sering jadi bahan perdebatan teologis. Tapi di sini, tujuannya sangat praktis dan penuh empati. Buat jemaat yang lagi dikejar-kejar, dianiaya, dan diancam, fakta bahwa Tuhan secara pribadi telah memilih mereka sejak awal waktu adalah satu-satunya jaminan hangat yang bikin mereka sanggup bertahan. Ini bukan teori dingin, ini adalah sauh pengharapan mereka. Coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya melintasi ruang dan waktu. Identitas mereka nggak cuma mentok di penderitaan hari ini. Kisah mereka dimulai jauh di masa kekekalan lalu lewat rencana Bapa. Saat ini, Roh Kudus lagi bekerja memproses dan menguduskan mereka. Dan perjalanan ini punya garis akhir yang sangat jelas, kemuliaan dan ketaatan yang sempurna di masa depan. Sebuah perjalanan yang terjamin dari awal sampai akhir. Hal ini mengantar kita ke bagian kelima, ketaatan di tengah nyala api. Jadi, kalau keselamatan itu murni dari Tuhan, apa berarti kita bisa hidup seenaknya? Petrus langsung menutup rapat pintu untuk ide itu. Dia mengingatkan bahwa kita dipilih justru untuk taat dan menerima percikan darah Yesus. Frasa ini sebenarnya membawa kita kembali ke kitab Keluaran pasal 24 saat darah memeteraikan perjanjian bangsa Israel. Darah Yesus adalah memeterai untuk perjanjian baru yang kekal. Darah yang menghapus dosa, sekaligus mentabiskan kita untuk hidup suci, melayani Allah, bahkan di tengah situasi yang paling menekan sekalipun. Inilah kenapa menggali firman Tuhan dan punya fondasi teologi yang benar itu penting banget. Pemahaman teologis yang kokoh itu ibarat imunisasi buat iman kita. Saat kita paham identitas kita, seperti yang Petrus ajarkan, kita dibekali kacamata surgawi yang gak akan mudah pecah hanya karena intimidasi budaya atau tekanan sekeliling. Mempelajari Alkitab secara mendalam itu bukan sekedar rutinitas agama yang kosong, itu benar-benar strategi bertahan hidup. Saya suka sekali kutipan ini, karena ini merangkum tujuan dari penderitaan dengan sangat indah. Penderitaan itu ibarat tungku api yang memurnikan emas. Sakit, memang, tapi Petrus tahu persis api itu nggak akan menyala selamanya. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah jaminan mutlak bahwa semua erangan, penderitaan yang dialami jemaat abad pertama, atau bahkan rasa sakit yang mungkin lagi kamu alami hari ini, sudah dipastikan punya batas waktu. Suatu hari nanti, semuanya akan berakhir. Petrus kemudian menutup pembukaan suratnya dengan kata-kata ini, "Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu." Ini bukan sekedar basa-basi surat kuno ya, ini adalah janji. Kalau kamu benar-benar meresapi bahwa keselamatanmu dipegang erat oleh Allah Tritunggal, kamu akan mengalami kedamaian yang sama sekali tidak masuk akal. Damai di dalam hati, meskipun mungkin di luar sana dunia sedang terbakar dan berantakan. Pada akhirnya, semua ulasan kita kali ini bermuara pada satu pertanyaan reflektif yang kuat. Kalau keamanan dan identitas hidupmu gak bergantung pada seberapa kuat kamu bertahan, tapi sepenuhnya bersandar pada kekuatan dan pelukan kekal dari Bapa, Roh, dan Anak, maka badai, api, atau penolakan macam apa di dunia ini yang benar-benar bisa menghancurkanmu? Pegang erat kebenaran ini dan lihat bagaimana ini mengubah caramu melangkah hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Teruslah menggali kebenaran dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.